Perkenalkan, nama saya Jovan Angga Abraham Panjaitan dengan NIM 22131420008. Di sini saya akan menjawab soal-soal di tugas rutin 2 mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dhani Panoritonga, SPD MPD. Baiklah, kita akan mulai. Nomor 1, analisislah mengapa dikatakan bahwa GBPP disebut sebagai salah satu produk pengembangan kurikulum berisi penjelasan tentang tujuan dan ruang lingkup materi mata pelajaran. Kita mengetahui bersama bahwa GBPP kepanjangannya ialah garis-garis besar program pengajaran. Nah, GBPP ini adalah cetak biru dari sebuah mata pelajaran yang dimana dibuat oleh pengajarnya untuk kebutuhan pembelajaran. Itulah mengapa dikatakan bahwa GBPP merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum yang berisi penjelasan tentang tujuan dan materi mata pelajaran. Nomor 2, analisislah mengapa dikatakan bahwa tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimuat dalam RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu memuat berbagai rencana-rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan oleh pengajar kepada anak didiknya. Bila RPP tersebut sudah bisa terlaksana dengan baik dan benar, maka sudah sewajarnya peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan oleh mereka sendiri. Nomor 3, analisislah mengapa dikatakan bahwa komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri dari identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Nah, komponen RPP terdiri dari identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Pertanyaannya adalah, mengapa RPP terdiri dari bagian-bagian tersebut? Menurut saya, jawabannya itu adalah karena memang komponen-komponen tersebut satu sama lain sangat penting demi tercapainya tujuan pembelajaran. Satu saja yang kurang, maka RPP tersebut tidaklah lengkap, karena setiap komponen RPP tersebut sangat penting demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nomor 4, analisislah mengapa dikatakan bahwa silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran, namun perbedaannya adalah silabus berisi kompetensi dasar atau KD, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Kita tahu bersama bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Sementara RPP sendiri adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, inilah yang membuat keduanya sama-sama mempunyai komponen-komponen yang sangat penting satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Silabus sendiri mempunyai kompetensi dasar atau KD yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa pada aspek kognitif. Lalu RPP itu mengarahkan bagaimana sih kegiatan belajar yang benar sesuai dengan kompetensi dasar dari silabus itu, sehingga apa yang diajarkan pengajar bisa dimengerti oleh anak didik dan tujuan pembelajaran pun tercapai dengan baik. Lanjut nomor 5, analisislah mengapa dikatakan bahwa salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. RPP memiliki salah satu prinsip yang dimana pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Nah, ini berguna karena anak didik ini diberi kebebasan untuk bagaimana mereka bisa aktif di dalam kelas. Dan bukan hanya berharap dari guru saja, karena kita tahu di era sekarang ini kita bisa mencari ilmu atau pengetahuan dari internet, dari majalah, dari koran misalnya, dan dari apapun itu, tidak harus melalui guru saja. Sehingga inilah alasan mengapa di dalam penyusunan RPP ada pembelajaran yang memang berpusat pada peserta didik. Nomor 6, analisislah mengapa dikatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap
KD atau kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Baiklah, RPP itu disusun di setiap kompetensi dasar di silabus untuk dilaksanakan di dalam setiap pertemuan pengajar dan peserta didik. Kemudian dijabarkanlah kompetensi dasar ini oleh pendidik dan inilah yang mereka lakukan dalam proses belajar mengajar dengan harapan suatu saat ya mereka bisa mencapai kompetensi dasar tersebut. Itulah yang diharapkan. Lanjut ke analisislah mengapa dikatakan bahwa kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kita tahu bersama bahwa kurikulum itu ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, mari kita kaitkan dengan guru. Seorang guru itu dituntut harus bisa bagaimana mereka bisa mengajar dengan jelas dan tentunya tepat sasaran. Maka kurikulum di sini berfungsi untuk membuat para guru memiliki pedoman atau petunjuk bagaimana cara mereka mengajar anak didiknya dengan tujuan yang jelas, arah yang jelas, dan materi pun yang jelas, sikap juga yang jelas, dan kapasitas dari guru tersebut memang jelas, cara mengajar yang jelas, dan lain-lain. Lanjut ke nomor 8, analisislah mengapa dikatakan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan yang akan datang. Pernyataan tersebut dalam kurikulum termasuk dalam peranan kreatif. Mengapa dikatakan seperti demikian? Nah, peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum itu harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan masa mendatang. Oleh karena itu, maka kurikulum ini atau pedoman dalam pembelajaran ini memang harus sesuai dengan apa yang terjadi di era sekarang dan harus sesuai pula dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nomor 9, analisislah mengapa dikatakan bahwa menurut Pratt, rumusan tujuan kurikulum tersebut harus fungsional, artinya bahwa rumusan tujuan tersebut harus memiliki manfaat bagi siswa dan masyarakat. Menurut saya sendiri, apa yang dikatakan oleh Pratt tersebut memang sangat benar. Mengapa saya berpendapat seperti demikian? Karena memang para siswa itu membutuhkan dampak baik dari kurikulum yang mereka rasakan. Apabila siswa ini mendapatkan rumusan tujuan dalam sebuah kurikulum yang baik dan memiliki manfaat bagi mereka semua, artinya memiliki feedback, dampak baik dari mereka, maka bisa dipastikan mereka akan lebih bersemangat lagi dalam proses belajar mengajar. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Analisislah mengapa dikatakan bahwa salah satu landasan yang mendasari kurikulum adalah landasan psikologis. Maksudnya pendidikan didasarkan pada perilaku manusia. Menurut saya, mengapa dikatakan bahwa salah satu landasan yang mendasari kurikulum adalah landasan psikologis? Karena apabila kurikulum tersebut berlawanan arahnya dengan psikologis dari seorang manusia, maka besar kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Misal seperti demikian, apabila guru tidak menjalankan kurikulum dengan landasan psikologis yang baik, maka besar kemungkinan mereka jadi tertekan, artinya psikologisnya terganggu karena mendapatkan tekanan dari guru tersebut. Dampaknya mereka juga menjadi hilang semangatnya untuk belajar dan itu membuat mereka menjadi bermalas-malasan dalam belajar. Itulah menurut saya sendiri bagaimana sebuah kurikulum itu sangat penting jika ada landasan psikologisnya. Baiklah, thank you very much. Terima kasih banyak. Demikianlah presentasi dari tugas rutin 2 mata kuliah telah kurikulum saya. Apabila ada kurang kata atau ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.